Oke, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Kau Bapa yang melindungi kami, yang menyertai kami, yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Sekarang Tuhan kami ingin belajar firman-Mu. Biar Kau yang bicara Tuhan. Kau yang ajari setiap kami Tuhan. Supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu. Buka hati kami Roh Kudus, agar kami tahu kebenaran firman-Mu dan melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke ya, puji Tuhan. Saya ingin lanjutkan sharing hari ini. Ya, kita percaya hari ini kita ini tinggal di akhir dari akhir zaman. Ya, tanda-tanda dunia, bencana, dan macam-macam itu sudah terjadi. Jadi jangan takut. Di Wahyu 6 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi orang berkata tahun 2023 ini akan terjadi resesi ekonomi dan macam-macam. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi dikatakan, Tuhan berkata, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, kita sudah pernah belajar minyak dan anggur ini bicara tentang pengurapan Tuhan, bicara tentang kasih Tuhan ya. Kalau kita baca di kisah Tuhan Yesus ketika bercerita tentang kasihlah sama manusia, kemudian ada orang Samaria yang baik hati itu, dia merawat orang yang dirampok itu dengan minyak dan anggur. Dia urapi, kemudian dia beri anggur ya, dia beri minyak, sehingga orang itu bisa tertolong. Ya, itulah yang harus kita lakukan karena ini akhir dari akhir zaman. Jangan sampai kita nggak punya minyak dan anggur, akhirnya kita kena dampak dari ekonomi yang tidak baik. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan selalu berkata bahwa anak-anak yang dikasihnya itu selalu diproteksi. Kalau kita baca Wahyu ayat pasal 7 ayat yang ketiga juga dikatakan, katanya janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dai mereka. Jadi ada perlindungan, ada proteksi Tuhan kepada anak-anaknya, kepada hamba-hambanya. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Allah? Saya pernah sharing di sebuah komsel bahwa kalau ada orang berkata, saya ini hamba Tuhan, ya, dalam tanda kutip pendeta ya. Ya, terus kalau saudara hamba Tuhan, saya hambanya siapa? Saya berkata, sebenarnya kita ini hamba-hamba Tuhan dalam tugas dan panggilan kita masing-masing. Jadi yang dikatakan dimaksud sini oleh Tuhan ini, kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Ini bukan cuma hamba-hamba Tuhan ya, bukan pendeta. Tapi kita semua ini hamba-hamba Tuhan. Kita melakukan tugas panggilan kita masing-masing. Ada yang dipercaya 5 talenta, ada yang dipercaya 2 talenta, dan ada yang dipercaya 1 talenta. Yang 5 talenta melakukan tugasnya, yang 2 talenta melakukan tugasnya. Tetapi ada yang 1 talenta dan tidak melakukan tugasnya. Dia memendam talentanya sehingga ketika Tuhan datang, dikatakan, hei kamu hamba yang malas dan tidak berguna. Sehingga Tuhan melemparkan dia ke dalam neraka. Saya berdoa kita bukan hamba yang malas dan tidak berguna. Saya berdoa kita orang yang terus bisa dipercaya Tuhan. Apapun yang Tuhan berkati dalam hidup kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seringkali saya berkata sih, dengan orang-orang yang diberkati Tuhan, maksudnya secara kekayaan. Kemarin tadi saya sharing tentang the power to get wealth ya, bahwa kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu dari Tuhan. Jangan sampai kita lupa karena poinnya di sini. Jangan sampai lupa. Saudara kalau ingin dengarkan, lihat juga di YouTube saya dengan judul The Power to Get Wealth. Ini bisa jadi berkat untuk kita semua. Nah, jangan sampai lupa karena ada rencana Tuhan di sana. Rencananya apa? Ya, begini. Kalau the power to get wealth itu membuat kita diberkati Tuhan.
itu keuntungan untuk kita. Lalu yang saya sharingkan hari ini, untungnya apa? Nah, disinilah secara dunia nggak ada untungnya. Ya, saya melayani rumah berkat, secara dunia nggak ada untungnya. Yang saya layani orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak punya, saya berusaha jangkau jiwa-jiwa mereka, berusaha selamatkan sampai titik akhir, nggak ada untungnya secara dunia. Ya, nggak ada. Lalu untungnya apa? Untungnya adalah ketika Tuhan datang, kita didapati sebagai hamba yang berguna, bukan hamba yang malas, bukan hamba yang memendam talenta. Jadi, hari ini saya ingin sharingkan supaya kita menjadi hamba yang berguna untuk toyan jiwa-jiwa. Saya percaya di akhir zaman ini bukan kebetulan kita dipilih Tuhan, kita menjadi hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang dikatakan di sini, karena ada rencana Tuhan. Saya tuh ya bingung ya, sebenarnya saya tuh saya sering ngomong ke orang yang dalam tanda kutip, dia mampu, saya punya visi, Tuhan, saudara punya harta, ya punya uang untuk melakukan visi Tuhan, yuk kita jalan bersama. Saya sebenarnya nggak terlalu suka pegang uang. Saudara mungkin tahu ya, saya nggak punya nomor rekening pribadi. Saya diberi nomor rekening kakak saya. Kalaupun ada apa-apa, ya saya nggak bisa memiliki. Bukannya apa-apa, tapi saya percaya nggak ada yang saya wariskan harta untuk anak saya. Saya suka wariskan anak saya iman, cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Karena itu yang penting sih menurut saya. Warisan iman, warisan takut akan Tuhan. Nah, saya ingin punya visi untuk Tuhan jiwa-jiwa, untuk lawatan, ya, untuk bagaimana kita yang sudah diselamatkan Tuhan, kita juga bisa menyelamatkan orang lain. Lalu apa dasarnya? Kenapa kita harus melakukan Tuhan jiwa-jiwa? Kenapa ya? Oke, saya akan baca dulu di Kolose 1 ayat yang ke-12. Jadi sebenarnya gini, ya, hari-hari ini ada dua kerajaan. Ya, kalau saudara bisa membayangkan, kita ini ada dua, di dunia ini ada dua kerajaan. Nah, kerajaan yang pertama, saya sebut kerajaan terang. Kita baca di Kolose 1 ayat 12. Oke, Kolose 1 ayat 12. Ini kerajaan yang pertama. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, kita ini ada di dalam kerajaan terang. Kerajaan terang ini dipimpin oleh Tuhan Yesus, ya, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Nah, kita adalah disebut anak-anak terang, karena itu di Yohanes 12 ayat 36 kita baca. Yohanes 12 ayat 36. Nah, dikatakan seperti ini. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Jadi kerajaan yang pertama yang ada di dunia ini disebut kerajaan terang. Ya, rajanya jelas Tuhan Yesus. Dan kita disebut anak-anak terang. Pegang dulu, ini yang pertama. Kemudian kerajaan yang kedua. Kita lihat kerajaan yang kedua disebut kerajaan dunia. Rajanya siapa? Iblis. Kita baca di Lukas 4 ayat 5 dan 6. Lukas 4 ayat 5 dan 6. Ya, ini ya. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia.
Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab dikatakan semuanya itu telah diserahkan kepadaku, diserahkan kepada iblis, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Kerajaan kedua adalah kerajaan dunia. Rajanya ya iblis. Ingat, yang pertama ada kerajaan terang, rajanya Tuhan Yesus yang dikatakan tadi, kita disebut anak-anak terang. Kemudian kerajaannya kedua yaitu kerajaan dunia. Rajanya iblis, karena dikatakan sebab semuanya itu telah diserahkan kepada iblis. Dan iblis memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, sebenarnya begini. Jadi antara kerajaan terang dan kerajaan dunia, ini sedang terjadi perebutan ya, perebutan karena Tuhan ini sedang berperang antara iblis dengan Tuhan Yesus. Iblis berusaha menarik anak-anak terang, sementara kita seharusnya berusaha menarik anak-anak iblis. Iblis berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan anak-anak terang, sementara kita juga harus berusaha sekuat tenaga untuk merebut anak-anak yang dibawa oleh iblis itu kembali ke terang. Ya, coba kita baca di Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Dikatakan seperti ini, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Dikatakan kita seharusnya berusaha membawa anak-anak yang dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Saya tadi untuk cari gambar ini, saya cari gambar ya bagaimana kerajaan iblis dan kerajaan terang. Ya, bagaimana kita supaya bisa membawa orang-orang anak-anak Tuhan itu kembali kepada terang. Karena iblis berusaha menjatuhkan anak-anak terang ke dalam kerajaan kegelapan miliknya, kerajaan dunia itu. Pada prinsipnya saya itu orang yang suka membuka kesempatan. Jadi saya bukan orang yang alergi kepada orang berdosa. Saya yakin sebenarnya orang berdosa ini dalam kuasa kegelapan, dalam kuasa iblis. Kalau iblis berusaha untuk menggait anak-anak terang, kita juga harus sangat berusaha untuk menggait anak-anak yang dijebak oleh iblis tadi. Seringkali gereja itu alergi dengan orang berdosa. Saya juga heran ya. Padahal Tuhan Yesus tuh ngomong, aku datang untuk orang berdosa. Aku datang untuk orang-orang yang berdosa, yang bersalah, supaya mereka datang kembali ke Tuhan. Ini dasar prinsip Tuhan jiwa-jiwa. Saya tuh melayani, sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya banyak mantan orang berdosa ya. Karena seringkali orang itu menyesal pada saat masa tuanya. Hidupnya dulu nggak teratur, seperti yang saya katakan di The Power of That Wealth. Dia ketika diberkati melupakan Tuhan, akhirnya dia jatuh, stroke, dan macam-macam lah. Ya, menderita. Tapi saya suka sekali menggait mereka, karena mereka itu tadinya dalam kuasa kegelapan, saya ingin ajak kembali ke terang. Ya. Jadi harus seperti itu. Di Yesaya 60 Tuhan berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah, karena kegelapan menguasai bumi. Kita harus bangkit menjadi terang dan membawa anak-anak kegelapan. Caranya, ajak mereka datang ke Tuhan. Gereja harus bisa menjadi wadah, bukan malah menjadi bisnis untuk pujian manusia. Saya kemarin ngomong sih, saya tuh melihat sebuah gereja yang show-nya kuat, ke dalamnya kuat,
tapi keluarnya nggak ada. Di dalamnya hebat, luar biasa, tapi nggak ada untuk merebut anak-anak yang dalam kuasa iblis itu ke dalam terang. Nggak mau menjangkau jiwa-jiwa. Saya tuh sedang cari, ini sebenarnya benar, saya sedang cari orang yang mau saya ajak kerjasama di rumah berkat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya punya visi, tapi saya terbentur dengan ya banyak Allah. Ya, kerjasama itu bukan hanya dalam bidang dana ya sebenarnya gitu. Memang dana itu penting, kita tahu kita diberkati untuk melakukan pekerjaan Tuhan selagi kita masih hidup di dunia ini. Tapi juga kerjasama tenaga, kerjasama macam-macam. Ya saya berharap rumah berkat ini bisa kita pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk merebut anak-anak gelap itu kembali kepada terang, dari kuasa iblis kembali kepada Allah. Inilah yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan, entah itu 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta. Kita harus lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita sia-siakan, kita pendam, ya kita nggak mau jadi berkat, kita lupa, akhirnya the power to get that itu hilang dan kita menyesal. Ya, bagus sekali ya pujian yang tentang hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri, termasuk hidup kita, harta kita, tenaga kita. Jangan sia-siakan. Suatu hari nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Ketika kita tinggalkan, kita didapati Tuhan, kamu sudah melakukan tugasnya. Di hamba yang baik dan setia. Nah, tugas kita saat ini adalah bagaimana kita yang sudah menyelamatkan, kita diselamatkan, kita juga berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Ya, saya itu punya visi cuma satu ini, dok. Tuhan jiwa-jiwa. Saya tahu Tuhan ingin menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa. Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan untuk main. Bayangkan Tuhan yang berkuasa, dia mau jadi manusia, dia mau mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa. Itu yang dilakukan Tuhan. Dan tugas kita juga sama. Jiwa-jiwa. Tuhan berkata, ajak semua orang datang ke tempatku, karena rumahku harus penuh. Kemudian ada yang alasan macam-macam. Tetapi Tuhan berharap kita ini datang mengajak orang untuk datang ke Tuhan. Diselamatkan dalam Tuhan. Itu tugas yang harus kita lakukan. Dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Ya, ada yang dipercayakan dana, ada yang dipercayakan tenaga, ada yang dipercayakan mungkin firman untuk membawa orang pengenalan akan Tuhan, dimuridkan. Jadi Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya, anggap aja gitu. Kemudian ajarlah mereka melakukan seperti yang aku perintahkan. Jadi ada orang yang bertugas mengajarkan, untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan. Ya, masing-masing kita punya tanggung jawab, masing-masing kita dipercayakan Tuhan dengan hal yang berbeda. Dan saya ingin, kalau saudara mendengarkan ini, mungkin ini bukan kebetulan, tapi Tuhan ingin pakai saudara untuk ayo kita kerjasama. Bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa melakukan tugas panggilan kita untuk tuan jiwa-jiwa. Untuk apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Ingat, ada 2 kerajaan. Yang penting jangan sampai saudara tertarik dalam kerajaan kegelapan. Saudara, lebih lagi kita harus tetap di kerajaan terang. Kita tetap harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap terus dekat dengan Tuhan. Tetap terus mengandalkan Tuhan. Jangan lupa. Jangan sampai ketika kita diberkati lupa dengan Tuhan, ya, seperti the power of that well tadi. Kita kemudian harus menjadi anak-anak terang yang membawa anak-anak gelap, anak-anak terang yang tadinya dibawa ke gelap kembali ke terang. Ya, kita tahu banyak orang Kristen yang jatuh, banyak manusia yang jatuh dalam kerajaan kegelapan,
dan ini tugas kita. Ya, saya tidak alergi dengan anak nakal. Saya suka karena pada prinsipnya mereka tuh nggak tahu. Banyak anak-anak tuh yang nggak tahu tentang firman Tuhan. Oleh karena itu ketika ada anak nakal, saya ingin sekali mereka tahu, mereka belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Juga orang-orang tua, saya juga nggak alergi dengan orang mantan orang berdosa. Saya masih ingin jangkau semuanya. Rumah berkat ini sebenarnya saya ingin jangkau banyak jiwa-jiwa. Ya, tapi seperti yang saya katakan, saya terkendala banyak hal. Rumah saya saja sudah nggak cukup. Saya ingin cari tempat yang lebih besar, dan tentu saja ini berbentur dengan banyak hal. Ya, bukan hanya dana, tapi juga untuk tempat yang lebih besar berarti saya butuh teman-teman semuanya untuk mendukung bekerja sama dalam melayani dalam banyak hal. Saya berdoa hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin pakai kita. Tuhan ingin pakai kita sebagai hamba-hamba Allah yang melakukan kehendak Tuhan, yang bisa dipercaya, yang melakukan apa yang Tuhan talenta sudah Tuhan berikan untuk kemuliaan namanya. Saya kira itu saja sharing saya tentang Tuhan jiwa-jiwa. Mari kita tutup dengan doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau ajarkan hari ini Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami egois, kami menggunakan apa yang Kau percayakan, kami memendam talenta kami Tuhan. Bentar, kami ingin tanya Engkau Tuhan. Kami ingin tahu apa kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan untuk Tuhan jiwa-jiwa. Untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Untuk menyiapkan umat yang layak bagi kedatangan-Mu Tuhan. Karena rumah-Mu harus penuh. Ajari kami Tuhan taat di sisa hidup kami Tuhan. Di masa hidup kami di dunia ini Tuhan. Supaya kami terus menjadi anak-anak terang. Menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Yang kelak akan hidup kekal bersama-Mu. Terima kasih Bapak. Ajari kami terus, tuntun kami Roh Kudus, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.